monggo auratul istighosah sampun disar wonten guru Megareng nggih. Ini aurat istighosahnya yang baru. Untuk kita mengawali istighosah, mari kita awali dengan tawassul. Mudah-mudahan sedaya hajat dari Soibul Hajjah yang menikah Ibu Ira dan Ibu Novi khususnya senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diridhoi oleh Allah seluruh hajatnya, dan kita semua yang hadir yang mengaminkan hajat beliau mungkin dipun ijabah lan dipun ridhani kali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokah tawassul, barokah berperantara orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di hadapan Allah derajatnya nggih. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi al-kiram wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وثم إلى حضرة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وثم إلى حضرة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وثم إلى حضرة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وثم إلى حضرة سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه رضي الله تعالى عنه وثم إلى حضرة سيدنا حسن وسيدنا حسين رضي الله عنهما وثم إلى حضرة سيدنا حمزة رضي الله عنه من أصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وثم إلى حضرة باب جل وثم إلى حضرة سلطان الأولياء شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره إلى حضرة سهرة عبد الرزاق عبد السلام شامد بيضاوي شيخ داري ملام بلغرن وثم إلى حضرة شيخ صوفيا جليد البغدادي وثم إلى حضرة جميع أئمة المجتهدين وثم إلى حضرة جميع أولياء الله انتشار في إندونيسيا وثم إلى حضرة جميع أولياء الله قدس السماء وثم إلى حضرة جميع شيخنا وشيخنا وجميع أستاذنا وأستاذ أستاذنا وجميع تلاميذنا وجميع الله حقا علينا ونخص خصوصا لحضرة سلسلة طريقة سازلية وقابل صدا بأسماء الحضرة الشيخ الحسن السادلي شيخ إمام بهاء بن نقشبندي من أصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وثم إلى حضرة جميع الكبر والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات khususan jami'al kubur supaya hadir di awal zikir salat nariyah wa khususan khasan salat kubur saking Ibu Nabi lan Ibu Ira Allahumma ighfir lahum warhamhum wa fihim wa fanhum
اللهم لا تحرم أجرهم لو جنا بعدهم واغفر لنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wasumailah hadratir rohi wa jasadi ibu Nafisa keluarga rohi wa jasadi ibu Ira sekeluarga mobil kesehatan keselamatan kawijinan angin penyambut damel di Formosa boten mangke sakit boten mangke menapa sakit langsung keluarga gendong ilmu rezeki kata ingkang barokah tanpa akhirat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wasumailah hadrati ruhi wa asal lutfiya berdiri dirgantara Sumailah hadrati ruhi wa yujmas fakhri adiyasta Sumailah hadrati ruhi wa yujbawa Purwanto Jasadi Purwanto Ilah hadrati wa jasadi Bapak Sukidal Ibu Tukinah Ibu Paniem Sumailah hadrati wa jasadi Ija Ambarsari wa ilah hadrati ruhi wa yujdi al-fikri Fajar Pratama ilah hadrati wa yujdi Laylatul Nur Azizah Ilah hadrati jadi Bapak Tunikon Kastuci dan Ibu Konija mugi kesehatan keselamatan kalujengan berkah sinembatan sedaya cita-cita saha hajat-hajatipun saking putih kula berdua nggih yang sepayapun kawula sehat selalu istiqomah ibadahipun lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wasumailah hadratir ruhi wa jadi sedaya jamaah zikir Suarnariah khususnya umumnya yang tergabung di aula zikir Suarnariah pada siang hari ini dimanapun Anda berada apapun aktivitasnya mugi sama kesehatan keselamatan kawilujengan yang saya berdamel boten mangke sakit boten mangke menapa betul ayo saged wangsul di panggon keluarga gendong ilmu gendong rezeki ingkang kathah ingkang barokah ingkang manfaat Allah hadrati ruhi wa jasadi ingkang sakit mugi Allah paring kesehatan ingkang gadah saudara sakit mugi Allah sembuhkan saudaranya ingkang nembe susah mugi Allah bungahkan ingkang nembe galau mugi Allah move on kan ingkang gadah masalah mugi Allah mudahkan seluruh urusannya ingkang gadah utang ya Allah mugi Allah lunaskan hutangnya ingkang dereng pinaringan sudu mugi temukan jodoh yang saleh ingkang dereng pinaringan putra mugi paringi kunjungan ingkang salehah ingkang dereng kagungan mantu mugi-mugi ndang pinaringan mantu sing saleh Sumailah hadrati walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara ila hadrati abina adam wa ummina wa jamil anbiya wa mursalin wa awliya aswada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama il amrin husani kulari bi jamil malaikatil muqarrabin. Sumailah hadrati Nabiullah Qadir, Nabi Ilyas, Nabiullah Dawud, Nabiullah Sulaiman alaihi wassalam min usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين يا رب العالمين تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني أمالا مقبولا أمالا صالحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني أمالا مقبولا أمالا صالحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني أمالا مقبولا أمالا صالحا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر 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 نعم المولى ونعم الناصر يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم حي يا قيوم يا حي يا قيوم حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا قيوم يا فتاح يا عليم 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 يا الله يا قديم 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 يا منان يا حنان يا رحمن يا رحيم 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 يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله 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 يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف
يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف نوينا الذكر تقربا إلى الله أفضل ذكر فاعلم أنه لا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث حيا إن شاء الله تعالى نحن بها من الآمنين وبرحمة الله بكلام جز وأن سيدنا ونبينا محمد الأرض لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا نعيما حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم تنجينا بها من جميع الاحوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتكفرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم نسألك الخير كله ونعوذ بك من شر كله يا من له الأمر كله. أنت تقضي حوائجنا يا الله أنت تقضي حوائجنا يا الله أنت تقضي حوائج بئرة أنت تقضي حوائج بنافي وترفع بدرجاتنا وتشفي به مرضانا
وتشفي به مرضانا وتفرج به همومنا وتكشف به غمومنا وتلجم به حصومنا وتهزم به أعداءنا وتؤمر بلادنا بالإيمان والإسلام ونعمة وترزقنا بها حسن الخاتمة. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل وأهل الظهير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pada hajatina wa hajatikum wa hajatibu irah bunofi hajat dunya hajat akhirat. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyyil azimil qahir. Al-malikis sultanil qadir. Huwal awwal wal akhir wal batin wal zahir. Alimul ghaibi wasyahadati wal muttali wal dhamairi was sarair. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wal mafakhir wa bukhuril ulumiz zawajir. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Al-ayah amma ba'du. Wa qala Rasulullah sallallahu ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Al-hadis au kama qala amma ba'du al-mukarramun wal mukarramat. Segenap dewan asatidz wa asatidzah, para pembimbing, para pembina Majelis Taklim, Zikir, Sholawat Nariyah, Ibu Aliun Mar'ah, Ibu Amanah, dan segenap jajarannya yang sangat kami banggakan pengabdian dan pengorbanannya. Santriawan, santriawati, Zikir, Sholawat Nariyah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, segenap tamu undangan dari berbagai jam'iyah, yaitu dari berbagai Majelis Taklim, Ikadamit, Nurul Ihsan, Nur Muhammad, Darussafa, Hasan On Air, Al-Barokah, Bermukota, Sa'adah, Poskat, Rodotus Salam, dan juga sahabat akhirat, atau yang mewakili yang berkenan hadir dalam acara tasyakuran hajat dari Sohibud Dakwah, yaitu Ibu Novi sekeluarga, dan juga hajat dari Ibu Irah sekeluarga dalam rangka milad putrinya yang ke-18 tahun yang bernama Asa Lutfia Pertiwi Dirgantari. Mugi-mugi, dan juga minta doa untuk putranya Dimas Fakhri Adiasta. Semoga menjadi anak yang soleh, solehah, yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa, bertambah dewasa, diberikan keistiqomahan dalam ibadahnya, dan dimudahkan dalam mencapai cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Ugi minta doanya untuk suaminya, yaitu Bapak Purwanto. Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dimudahkan dalam mencari rezeki, diberikan keistiqomahan ibadahnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Minta doanya lagi untuk orang tuanya, Bapak Sukidal dan Ibu Tukinah dan Ibu Konpaniem. Semoga diberi umur yang panjang, manfaat barokah, diberikan kesehatan, selalu diberikan keistiqomahan ibadahnya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga minta doa untuk adiknya yang bernama Ida Ambarsari yang hamil 3 bulan. Semoga ibu dan janinnya sehat selalu sampai lahir nanti, kanthi kawon tenan, sehat walafiat, lancar dalam proses kelahirannya. Ya. Juga hajat dari Ibu Irah milad putranya yang ke-22 tahun Al-Fakhri Fajar Pratama. Semoga menjadi anak yang saleh, yang berguna bagi agama nusa bangsa, dimudahkan dalam menuntut ilmu, diberi istiqomah ibadahnya, dan tercapai semua cita-citanya. Amin.
Uki minta doa untuk putrinya Lailatul Nur Azizah. Semoga jadikan anak yang solihah yang berguna bagi agama dan bangsa. Semoga niat untuk mencari ilmu di pondok pesantren diberi kemudahan dan kelancaran. Amin. Uki minta doanya untuk orang tuanya Bapak Tumikun Kastuji dan Ibu Konicah. Semoga diberikan umur yang panjang, manfaat barokah, dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan, keselamatan, diberi istiqomah ibadahnya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang dihajat dari Sohibul Dakwah melalui hajatan pada siang hari ini, melalui istighosah dan juga tausiah, mugi-mugi dan juga atas pengaminan panjenengan sedaya dengan ikhlasnya, mugi-mugi kali Allah Subhanahu wa taala berijabah lan berhidayah kali Allah menopokkan pada hajat itu. Amin amin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang berkenan hadir di aula zikir sholawat pada siang hari ini, mugi-mugi hadir panjenengan dipun catur kali Allah Subhanahu wa taala, dipun dadosaken amal hasanah panjenengan benjang wonten ing yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan hajat kula, hajat panjenengan, hajat dunya, hajat akhirat barokah le hadir di aula zikir sholawat pada siang hari ini. Barokah kita mengaminkan hajat dari Sohibul Dakwah pada siang hari ini. Mugi-mugi Allah berikan ijabah pula hajat kula, hajat panjenengan, hajat dunya, hajat akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, sudah berkali-kali ketika kita berbicara ulang tahun. Yang ulang tahun itu pada hakikatnya ulang tahun itu tambah usia, namun hakikatnya berkuranglah masa kita kontrak di dunia ini. Dan memang kita harus sadari bahwa hidup ini menunggu kematian sebetulnya. Sambil menunggu kematian, kita cari nafkah untuk bekal ibadah, yaitu yang luar biasa. Hidup ini menunggu kematian saja. Tidak ada kita tunggu hidup ini kecuali kita ingin merasakan bagaimana manis dan pahitnya kematian. Maka setiap kita diberi kesempatan oleh Allah di ulang tahun ditambahan usia ini yang hakikatnya berkurang dalam kontrak di dunia, monggo kula jenengan tingkatno anggenipun ibadah dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menunggu kematian. Sambil menunggu datangnya Israel, kita berusaha mengumpulkan amalan-amalan yang soleh yang mampu untuk menghantarkan kita ke surga, yang tidak sampai kita ditolak oleh surga. Kenapa para jamaah rahmati Allah? Apa ada Pak amalan-amalan yang luar biasa itu? Yang tentunya ada. Diriwayatkan dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhuma, ngan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi matur dawuh ngeten, khamsun man ja'a bihinna yaumal qiyamati lam yusadda nganil jannati. 5 hal yang barang siapa dari kiamat nanti membawa 5 hal ini, kata Rasulullah, maka surga tidak bisa menolak kula panjenengan. Ada 5 hal yang barang siapa datang di hari kiamat dengan membawa 5 hal ini, maka la yusadda ora den tolak, lam yusadda ora den tolak sapa man anil jannati saking swarga. Apa itu 5 hal yang harus kita bawa agar kita tidak tertolak dari surga? Artinya ketika kita membawa 5 hal ini, surga dibuka lebar-lebar oleh Allah, dan surga mempersilahkan kita semua untuk singgah di dalamnya ketika ada 5 hal yang kita bawa. Yaitu amaliyah apa? An-nasihah. Yaitu amaliyah an-nasihah lillah wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimin walil ammah. Ini yang akan kita bahas pada siang hari ini. Apa sih maksudnya 5 amalan yang menyebabkan manusia ketika datang dari kiamat dengan membawa 5 kebiasaan ini tidak ditolak oleh surganya Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kita bertanya, Nabi mengatakan an-nasihatu lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimin walil ammah. Maka Nabi menjelaskan para jamaah yang dirahmati Allah sebagaimana dijelaskannya. Nabi mengatakan innamad dinun nasihah.
Innamad dinun nasihah, innamad dinun nasihah. Atau dalam riwayat lain ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Nabi matur innamad dinu an-nasihatu qalaha salasan. Nabi ini terus matur bahwa sesungguhnya agama itu adalah nasihat. Agama nasihat, agama ada nasihat, agama ada nasihat. 3 kali mengatakan. Sehingga para sahabat bertanya, qalu liman ya Rasulullah? Liman kedua siapa ya Rasulullah? Liman kepada siapa ya Rasulullah? Qala lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil mu'minin wali ammatihim. Ini yang disampaikan Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain. Maka Al-Faqih Abu Lai Rasamarqandi rahimahullah memberi penjelasan tentang dawuhipun Rasulullah kados ngeten iki, Pak. Lek kula jenengan ora maca kitab menyikapi hadis sing model ngoten niku, an-nasihatu lillah, an-nasihatu lillah wa rasulihi wa li kitabihi wa li ummatil muslimin wa li ammatihim. Maksudnya bagaimana, Pak Ustaz? Maka kita dijelaskan oleh Al-Faqih Abu Lai Rasamarqandi rahimahullah. Beliau mengatakan an-nasihatu lillah. Apa makna nasihatu lillah? Apa yang dimaksud dengan an-nasihatu lillah itu bagaimana? Oh, Gusti Allah, nasihat maring Allah berarti nasihati Gusti Allah. Loh, berarti kan gitu penamaan kita. Penerimaan kita ketika menerima keterangan ini, loh, nasihati Gusti Allah. Kok nasihati Rasulullah, kok nasihati kitab Allah. Maknanya bagaimana? Maka Al-Faqih menjelaskan dari berbagai bab tentang dawuhipun Rasulullah ini. Tentunya sama dalam beliau memberi penjelasan ma makna nasihatu lillah dan ma makna nasihatu li rasulihi, ma makna nasihatu li kitabihi, ma makna nasihatu li a'immatil muslimin, ma makna lin nasihati li ammatihim. Kita akan kupas satu persatu para jamaah yang dirahmati Allah. Kata Al-Faqih Abu Lai Samarqandi an-nasihatu lillah ta'ala. Yang dimaksud dengan nasihatu lillahi an tu'mina billahi wa la nusyrika bihi syai'an. Yang pertama yang dimaksud dengan nasihatu lillah, tatkala kita an tu'mina billahi, kita beriman kepada Allah, wa la nusyrika bihi syai'an, dan tidak menyekutukan Allah. Panjenengan sowan ning gone dina kiamat beto setunggal niki nasihatulillah, yang artinya beriman kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, wa ta'mala bima amarallahu bihi, dan mengamalkan apa yang telah diperintahkan Allah kepada kita, wa tantahi amma naha anhu, dan mencegah dari apa yang dicegah oleh Allah, wa tad'un nasa ila dzalika, dan mengajak manusia untuk pada ta'malu bima amarallahu bih, dan juga watadullahum alaih, dan juga menunjukkan atau menunjukkan kepada umat, pada manusia untuk menjalankan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Jamaah yang dirahmati Allah, saya kembali lagi tak ulangi. Makna nasihatulillah. Yang dimaksud meninggal dunia nanti, yang dimaksud kita datang di hari kiamat dengan membawa an-nasihatulillah adalah orang yang ketika di dunia mampu untuk beriman kepada Allah dan tidak mensekutukannya, otomatis, dan juga mengamalkan, melaksanakan yang diperintahkan Pak Mukaroma langsung dimakan nggih. Dan juga mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Bukan hanya itu nasihatulillah niku. Orang iman dengan Allah dan tidak mensekutukannya, tidak hanya menjalankan yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya, tapi juga mengajak manusia untuk menjalankan yang diperintahkan Allah dan juga menunjukkan jalan untuk sampainya seseorang menjalankan perintah Allah. Itu jenenge hidup kita
Ketika di hari kiamat dikatakan membawa an-nasihatu lillah, tatkala nalika ning dunya niki iman ning Allah, ya tak langsung malih, iman kepada Allah, kemudian tidak menyekutukan Allah, kemudian menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya, dan poinnya adalah mengajak manusia untuk menjalankan perintah Allah dan menunjukkan jalan bagaimana manusia untuk bisa menjalankan perintah Allah. Ya mbah jalane. Carane nuduhno piye jalane? Monggo nderek ngaos. Dadi nuduhno tiyang ngeten iki. Monggo nderek pengaosan, Bu. Dah ngaji niku apa lho, Pak Mbak? Lah pun to jenengan nderek ngaji mungkin ngerti dalane ibadah niku ngerti. Jadi orang nek ngejak ibadah, tok tapi ra didudui dalane ibadah piye? Jadi ketika kita mengajak orang beribadah, tentunya ya komplit para ono sarane ibadah piye. Ngejak sholat ya kudu marai sholat. Maka di pesantren santri dimodali oleh kiainya. Dimodali bagaimana cara wudu yang benar, bagaimana sholat yang benar, bagaimana dagang yang benar, bagaimana menjadi suami yang benar, bagaimana menjadi istri yang benar, bagaimana menjadi anak yang benar, dan bagaimana menjadi orang tua yang benar, bagaimana menjadi masyarakat yang benar. Diajarkan semua di pesantren itu. Agar nanti ketika dia pulang bisa berdakwah, mengajak orang lain untuk beribadah dengan Allah. Dan ditunjukkan cara-caranya untuk bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang pertama, minimal wong sing jiran ajak ibadah itu sama ajak ngaji. Nah, wong sama ajak ibadah, tok ora sama ajak ngaji. Perkembangan ndak ada. Karena orang bisa beramal itu karena ngaji. Wong iso duwe amal soleh mergo ngaji, tanpa ngaji angel iso ngakoni amal soleh. Apalagi dituntut untuk bagaimana kita beramal dengan cara ikhlas. Dan ini perlu belajar dan belajar. Dan juga menunjukkan orang untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud dengan makna an-nasihatu li rasulihi, Syekh Al-Faqih Abu Lais Samarqandi menjelaskan wa amman nasihatu li rasulihi fa in ta'mala bi sunnatihi wa tad'un nasa ilaiha, yaitu ketika kita menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW, dan juga poinnya lagi mengajak manusia untuk menjalankan sunnah Rasul. Orang sunnah Rasul malam semua ta'im buatan. Ya, makanya orang-orang yang mendapatkan surga ini luar biasa. Nasihat Rasul yang dimaksud adalah menjalankan apa yang diperintahkan Rasulullah, menjalankan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, dan poinnya mampu mengajak orang lain untuk dapat menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Senengin nasihatul li rasulihi katasnya. Nah, ini sudah luar biasa ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tidak mungkin orang bisa ke surga tanpa mengikuti sunnah Rasulullah. Ini barang tentu. Manusia tidak akan sampai ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita punya Rasulullah sebagai penunjuk jalan menuju surga Allah, tentunya Rasul sebagai suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah datang pada kita uswatun hasanah, sosok suri tauladan, yang barang siapa mengikuti petunjuk-petunjuknya dan barang siapa mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah semasa hidupnya, maka manusia akan bisa sampai mendapatkan ridha Allah. Mulane Kanjeng Nabi tinggi suri tauladan, tinggi figur sentral, ya, tinggi napa? Sosok seseorang yang luar biasa niki untuk kita ikuti apapun kegiatannya. Maka jangan sampai kita mengaku orang Islam tapi menyepelekan sunnah Rasul. Berkali pola saya sampaikan, orang-orang yang merendahkan sunnah Rasulullah, tunggu tanggal mainnya, dia akan merendahkan hal yang wajib pula. Uang niku lak wis kulino merendahkan atau menganggap remeh sunnah Rasul, maka lama-kelamaan dia akan meninggalkan fardu pun juga sebagaimana dia meninggalkan sunnah. Nah, oleh karenanya para jamaah rahmati Allah, ya sunnah-sunnah apa mawon, sunnah poso Senin Kamis surat dibuka lawangi, dina Senin dibuka lawangi,
Dino Kamis warga dibuka lawange, kita puasa Senin dan Kamis. Ini namanya sunnah Rasul. Malam Jumat yang dibujuk kumpul bujuk sunnah Rasul. Lah kalau diomongi Pak siap kerja lah niku piye. Lintune tahajud, lintune salat taubat, lintune salat duha, nggih. Salat duha. Lah sedaya niku napa? Menjadi alat untuk kula panjenengan bisa untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa ngoten mboten saged. Mulane mengikuti Rasulullah, setelah kita mengikuti Rasulullah, ajaklah orang di sekitar kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane katakan diomongno, lek wong ngajak wong dhek ora nglakoni sik wangel. Dan mengajak orang sedangkan dia sendiri masih belum menjalankan apa yang diajak itu napa nggih suasananya itu hampa model ini. Jadi orang itu berdakwah memang dituntut untuk mengamalkan, sekalipun ada keterangan kita dakwah tidak harus mengamalkan lebih dulu, tapi dengan kita dakwahkan, dengan kita mengajak orang menjadi problem besar untuk kita, untuk bagaimana kita bisa menjalankan. Itu harusnya seperti itu, pendakwah itu seperti itu. Ya, jadi ya wong ngomong ora nglakoni dhisik nggih, ada betul yang seperti itu. Ada dawuh seperti itu memang ada. Jadi kita mengajak orang tidak harus kita menjalani lebih dulu, tapi ketika kita sudah mengajak orang lain, kita harus mempunyai tujuan yang kuat untuk menjalankan setiap apa yang telah kita sampaikan kepada umat. Itu carane seorang pendakwah agar dakwahnya jadi dengar umat, agar dakwahnya bisa merasuk ke dalam hatinya, tentunya mereka sudah menjalankan dunia amalan itu, sehingga ketika menyampaikan kepada jamaah, dia akan diterima oleh jamaah. Ini minimal. Walaupun ada keterangan berkali-kali saya sampaikan bahwa ketika kita mengajak orang, tidak harus menjalani dulu. Betul, tak sampaikan betul. Ya, kalau disampaikan betapa besar dosanya orang yang mengajak orang untuk berbuat baik tapi dia sendiri tidak berbuat baik. Kabura maqtan indallah nih kok. Kan ini menjadi kunci juga. Maka walaupun kita belum menjalankan apa yang kita sampaikan, tapi setiap apa yang kita sampaikan kepada umat ini, kita harus punya himmah yang kuat. Saya harus menjalani. Ini apa yang dilakukan seorang dai, hendaknya seperti itu. Ngomong kok, tapi dia tidak ada itikat untuk menjalankannya, maka ketika ada orang yang ngomong saja, bahkan dia tidak ada itikat untuk menjalani hal yang diomongkan, dirasa di hati kula jenengan tidak nyampai apa yang disampaikannya, tidak sampai ke hati kula panjenengan apa yang disampaikan orang yang dakwah kados kula ngeten iki, ora omong ora sampai ning hatine jenengan, gara-gara napa sing ngomong tok belum menjalankan. Nah, minimal kalau kita memang belum menjalankan, ketika kita mengajak seseorang dengan sesuatu yang belum kita jalani, minimal ketika kita menyampaikan, ya Allah, saya ada etikat untuk menjalankan. Tukang ngaji ini abot, ngomongnya poso, ora poso dhewe, ngisi-ngisini. Ngomongnya poso Muharram, dia ora poso dhewe. Ya jan ora teko. Nah, ya kok ngomongnya ngono ora teko, tidak menyentuh hati umat. Betul menyentuh testu. Ketika dia mengajak monggo Muharram itu poso, tapi dia dhewe ora poso, tukang ngaji ora poso. Lah, ya omong obat padha karo. Tidak sampai pada umat, ke hati demi hati tidak bisa menyambung. Ya, ini kita diminta untuk menjalankan segala yang dilakukan Rasulullah, artinya melakukan sunnah Rasul. Apapun yang kita ketahui tentang sunnah Rasul, entah itu tahajud, entah itu salat duha, entah itu salat taubat, entah itu qiyamul lail yang lain pun, pokoknya sunnah Rasul yang kita ketahui, usahakan untuk mengikuti. Dan ketika kita mengikuti, ajak orang lain untuk bisa mengikuti apa yang Anda lakukan. Cara guru kula, nek sampean ki pengen selamat Ustaz, ojo dhewe, jangan selamat jamaahmu. So lek kowe selamat dhewe, jamaahmu ora selamat, kancamu ora selamat, dituntut karo kancamu kanca. Awake dhewe kekancan yakne, kowe selamat apa ora? Gak trimo angkat itu kanca apik ketika ada kebaikan, kenapa enggak kamu sampaikan? Menjadi tuntutan untuk kita semua. Bah gelem bah ora, sing penting dijak.
Maka niku prinsip seorang kiai niku ngoten niku bah dingebah ndak sing penting disampaikno daripada sok awake diurek-urek swargane gara-gara kita tidak menyampaikan kebaikan. Masya Allah, kita yang makanya setiap kita adalah pendakwah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Wal takum minkum yad'una ilal khair. Hendaknya kula jenengan masing-masing kita ini mengajak kebaikan. Dakwah bukan tugas ustaz saja, dakwah bukan tugas kiai saja. Beraneka macam dakwah yang kita lakukan semampu kita dakwah. Nasihatul rasulihi, kita akan menjalankan sunnah Rasul dan mengajak orang lain untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Termasuk amalan 10 surah kan sunnah Rasul. Lah neng wong njujuhno amal 10 surah tapi dia sendiri tidak mengamalkan 10 surah, ya zak, tidak menyentuh hati umat sama sekali. Yang ketiga, para jamaah rahmati Allah, yang ketiga yang dimaksud dengan an-nasihatu li kitabihi, yaitu nasihat tentang nasihat pada kitab-kitab Allah. Syekh Al-Faqih Abu Laith As-Samarqandi menjelaskan, wa amman nasihatu li kitabihi fa in tu'mina bihi wa tatluhu wa ta'malu bima fihi wa tad'un nasa ilaihi. Enggak apa-apa. An-nasihatu li kitabihi, yaitu apabila kita beriman kepada Allah dan membaca Al-Qur'an, mengamalkan isi daripada Al-Qur'an dan mengajak manusia untuk mengamalkan isi daripada Al-Qur'an itu. Ini wong sowan Allah kok dadi mubalek penak ngomong. Kalau bener lho nggih, nek balik kaya kula ngaten malah akan urusan ning akhirat besok. Mubalek yang betul-betul lillah betul, insyaallah membawa 5 hal ini, dia akan ditolak oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Lam yusadda anil jannah, dia tidak dicegah, tidak ditolak dari surga ketika membawa 5 amalan. Yang ketiga adalah an-nasihatu li kitabih, yaitu beriman kepada Allah dan membaca Al-Qur'an dan mengamalkan isi daripada Al-Qur'an dan mengajak orang lain untuk mengamalkan isi daripada Al-Qur'an. Walaupun sampai enggak sama Quran, takjak ngelakoni isi Quran. Padahal ngoten niku. Dari isi Quran iki, tapi kita juga punya dalil ya. Wah, isi Quran ini sing jalan kita kuning ngeten iki lho. Jadi kita memang kalau harus memberi tafsir Al-Quran, kita harus ngerti ulumul Quran memang betul. Kalau kita tidak punya ulumul Quran, memang sulit untuk memberikan penjelasan tentang Al-Quran. Ngaji tafsir itu mulane wong angel, gak wani kalau ngaji tafsir. Ngaji tafsir itu angel, rasa jelasne lho. Dangkal pengertiane. Lalu ngaji tafsir iki mula kayak ngomong apa nih, ngoten iki. Tapi orangnya sudah bakat mengerti tentang ulumul Quran, tidak ada habisnya kita mengkaji tentang Al-Quran ini. Nah, kita mengkaji yang jadi-jadi aja ini, kitab-kitab kuning yang itu jadi sini. Ini pun juga berdasar dari Al-Quran. Ketika kita menjalankan isi kitab-kitab ini, artinya kita menjalankan dari Al-Quran. Padahal mawon. Nah, jadi yang ketiga seperti itu. Jadi beriman kepada Allah, membaca Al-Quran, dan juga mengamalkan wa ta'malu bima fihi, menjalankan apa yang terkandung dalam Al-Quran, dan wa tad'un nasa ilaih, dan mengajak manusia untuk menjalankan isi daripada Al-Quran itu sendiri. Ini yang ketiga lah. Urip di modal kaya ngene, ya mesti swarga ora nolak Bu. Ini mesti wonge apik ya tenan, yang tenan betul-betul luar biasa orangnya. Surga tidak akan pernah menolak. Surga tidak akan pernah menolak. Dan mengamalkan isi Al-Quran yang pasti ya. Yang pasti tidak bakhil orang itu kalau sudah ngamalin isi Al-Quran. Tapi kita kan masih bakhil aja ini. Ya. Kalau seorang itu sudah mengamalkan isi Al-Quran, betul-betul bakhilnya. Atau Gus Dur ngoten niku seorang yang bakhil. Ya, Gus Dur itu biasa mulai mengajar dari pengemis amplope saeneng-eneng dengan pengemis. Niku biasa mulai malah utang sopir niku biasa. Nah, di sini ini kan karena mereka sudah bisa menjalankan Al-Quran dengan baik, maka betul menjadi seorang yang luar biasa di mata dunia. Seorang Gus Dur, orang Indonesia sendiri harus mengakui. Tapi wong semono yo eneng wong Indonesia dhewe
tidak mengakui Gus Dur bahwa orang yang luar biasa. Sulit mendapatkan orang seperti Gus Dur itu. Ya. Kenapa? Orang yang sudah menjalankan isi daripada Al-Quran, tentunya Masya Allah luar biasa kebijaksanaannya. Dan orang itu sudah menjalankan isi Al-Quran, bijak orangnya, pasti bijak. Tidak mungkin sembrono, tidak mungkin sain al-dulidi, selalu dengan penuh kebijaksanaan. Tidak ambisi, terus didukno ya medun, kok repot. Gitu aja kok repot. Didukno ya medun untuk presiden, panganan apa. Urusan biasa itu. Ya, urusan biasa. Maka itulah orang-orang yang sudah mengerti, membaca Al-Quran. Karena tidak mungkin kita akan mengetahui isi Al-Quran ketika kita membaca Al-Quran, membaca kitab-kitabnya Allah. Sehingga setelah kita amalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran, mampu mengajak orang lain untuk menjalankan isi-misi Al-Quran itu. Yang keempat, jamaah rahmati Allah, yang dimaksud dengan hadis Nabi wali wan nasihati li a'immatil muslimin, penjelasan wa amman nasihatu lil a'immah fa in la tukhraju, mongko lamun ora la takhruju, ora metu sira nafsi kama antus rihabainahum wala tahjuruhum wa tad'u lahum bis-shalah. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah yang dimaksud dengan kata-kata wa aman nasihatul a'immah fa alla takhruja aihim bis-sayfi wa tad'u lahum bil adl wal insaf wa tad'u nasa ilaihi. Yaitu apabila Anda tidak keluar di dalam peperangan dan bawa pedang, maka a'immah itu ajaklah manusia untuk bisa berbuat adil wal insaf. Adil niku yo adil, insaf niku yo gawe adil padha ae. Wong sing mbok senengi yo mbok bosi, mbok warungno, wong sing mbok gething warungno, wong sing mbok gething yo kok senengi, wong sing kok senengi yo kok senengi. Niku namanya insaf. Ketika kita bersedekah tidak pilih-pilih lho wong insaf niku. Bah wi musuhe, bah ndak niku jenenge wong insaf. Adil namanya. Karena kita tugasnya memberi. Ojo ora ono cetok ngairita. Ojo kita memberi ketilah. Kita itu kadar memberinya, masih di kelas-kelas itu aja. Di sing disenengi ya kuwi paringi. Kita masih di posisi ini. Belum menunjukkan sifat adil dan belum menunjukkan sifat insaf. Dan watadulu an-nasa ilaihi, dan juga menunjukkan manusia untuk bisa adil. Namanya nasihatul a'immah sebagai seorang pemimpin. Nah, seorang pemimpin yaitu kita harus berusaha menjadi orang yang adil. A'immatul muslimin iki pimpinane wong muslim. Jadi kudu iso adil, sing digething ya dingehi, sing ora digething ya dingehi. Lah sakniki pembagian apa? Pembagian sembako, pembagian BLT kon negara ora dulure ora dingehi. Sing digething ora dingehi. Alah wis aduh dadi wong apik, aduh kelas e kula jenengan. Kula lan jenengan duka. Lan jelas sakit nggih. Sing bar ngrasani ngono ditransfer duit. Rasane enak ditransfer duit, lamun oner kok enak. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, adil inilah yang sangat luar biasa. Ya. Adil ini cara orang Quran ya duwe ya sedekah, orang duwe ya sedekah. Orang duwe nih, orang duwe terus menjadi penghalang sedekah ndak. Dan itu sebenarnya wong adil, insaf namanya. Dan yang kelima yang terakhir, an-nasihatu lil amatihim. Kata Syekh Al-Faqih Abu Lai Samarqandi rahimahullah mengatakan bahwa Fa'amman nasihatu li'amati fahuwa an tuhibba lahum ma tuhibbu li nafsik wa an tusliha bainahum wa la tahjuruhum wa tad'uhum wa tad'u lahum bis-shalah. Insyaallah nasihatul ammah itu apabila kita terhadap orang lain mampu untuk memberikan apa yang kita sukai kepada orang lain itu. Antuhibba lahum, apabila itu jikalau Anda itu suka kepada manusia, ma tuhibbu li nafsik, atas apa yang kamu senangi. Lek seneng enek sampean senenge dilem ya lemen tanggamu.
Lek sampean senengane dingehi ya ngeono tanggamu. Ngono lho karepe iki. Selalu napa nggih? Seneng ning gone menungso padha karo senenge awake dhewe. Jadi ketika kita tuh senengnya diberi, kita harus memberi. Kalau kita seneng dipuji, kita harus memuji. Kalau cuma seneng nampar pak, tapi rasa seneng, ngei. Ya apa duwene? Duwemu ngelmu, ya ngono ngelmu. Duwemu duit, ngono duit. Nah, jadi seneng ning gone wong niku ukurane ning gone awake dhewe. Jadi wong darane seneng iku ukuran awake dhewe. Maka bakal bisa sampaikan. Lek sampeyan seneng karo bojomu. Lek sampeyan seneng karo bojomu. Kalau Anda seneng dengan suamimu, maka Anda akan melakukan apa yang menjadi kesenangan kamu. Lek bojomu dikhianati lara atine, kamu jangan mengkhianati istrimu. Kalau kamu dikhianati istrimu sakit hatimu, maka jangan khianati suamimu. Kalau kamu inginnya memanjakan suamimu, maka manjakan istrimu. Kalau seorang suami ingin dimanjakan istri, maka suami harus memanjakan istri. Sehingga hal-hal seperti ini loh yang harusnya dilakukan manusia dalam menggapai ridha Allah itu, tapi bukanlah sesuatu yang mudah kita membalikkan telapak tangan, tapi juga proses namanya riyadhatun nafsi, juga proses untuk mengajar nafsu, mendidik nafsu agar kita bisa untuk seperti itu. Okay. Hewan jenis diajar ternyata ya urung iso, ya mungkin belum waktunya. Suatu saat kita akan bisa menghargai orang. Artinya kalau Anda ingin dihargai orang, hargai orang dulu. Makanya kalau Anda ingin dipuji orang, puji orang dulu. Kalau kamu sebut namanya, sebut dulu namanya orang itu. Anda tidak mau nyebut namanya dia, kok mau nyebut jenenge lah, kok enak edrem. Kalau Anda ingin sebut namamu, sebut dulu namamu. Kalau kamu ingin sebut namanya, kalau kamu ingin sebut namamu, sebut dulu namanya. Pasti kamu akan mendapatkan kebanggaan juga, sebagaimana apa yang menjadi keinginan kamu. Ini loh, hidup itu seperti itu. Oke, kalau kita tidak bisa memberi, jangan harus diberi. Kalau kita senangnya diberi, maka usahalah untuk selalu memberi. Maka dengan ini mampu untuk membawa kehidupan kita ini semakin nyaman di dunia dan tidak akan banyak musuh yang ada dalam diri kita, yang sehingga ketika manusia di dunia tidak banyak musuh, perjalanan menuju akhirat akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ngapunten sampai jam 2. Ini anak saya menunggu di pondok untuk sambang ya. Mohon maaf segala kekurangan. Insyaallah nanti malam kita bertemu di MTYT insyaallah ya. Semoga selalu sehat, boten manggih penyakit nopo dalam keadaan segala kita ngaji, mendapatkan ilmu yang barokah yang manfaat. Dan mudah-mudahan saya sampaikan tapi mungkin diijabah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم يسر لنا امورنا يا الله ارحم لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا سفرنا يا الله وخليفة في أهلنا وخليفة في أهلنا اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وباطنا على البلاء صابرا وولدا صالحا يا الله وولدا صالحا وصليحة وعلما نافعا وأعمالا مقبولا ورزقا حلالا طيبا مباركا وعمرا طويلا وبحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بقضاء حاجتنا وحاجتكم وحاجتكم إرحمنا في حتى الدنيا حتى الآخرة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mekaten lan semanten yang diaturaken kirang langkung pangapunten kula langsung mandhap riyin nggih Bu nggih. Ngapunten mboten ngertos nampa doa. Tafatul majelis nggih tegas semanten kirang langkung pangapunten. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.